Halo GB Maps, welcome back to GB Technology Zone on the Map Station. Narasumber kita hari ini merupakan seorang profesional di IT industry dan kami akan membahas tentang point of view principle khususnya untuk banking and financial service industry selama pandemi COVID-19. Pada On the Map Station kali ini, kami akan menghadirkan salah satu dari peserta kami yaitu Bapak Novan Adian selaku Country Manager Business Partner Ecosystem dari IBM Indonesia yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun. Beliau juga memiliki banyak variasi hobi, mulai dari gadget, main PC games, nerbangin drone, sampai pesen makanan online. Oke, without further ado, please welcome Mr. Novan. Halo Mas Novan, apa kabar nih Mas Novan? Baik Nat, baik. Gimana kabar kalian semua juga? Kabarku baik Mas. Aku juga puji Tuhan baik Mas. Nuwun sewu Mbak Stella, Mas Novan, dan Mbak Nat. Ini biar ngobrolnya lebih enak dan gak seret gitu. Mau minum apa toh? Iya nih Neng Wati, tolong disebutin dong menunya. Iya. Neng Wati ada yang soda-soda, yang dingin-dingin, yang seger-seger sampai yang anget-anget ada. Mau yang mana nih? Kalau saya teh panas manis saja. Boleh tuh. Minumannya 3 teh panas ya. Makasih ya, Neng. Siap, Mbak E dan Mas E. Aku ambilin dulu ya. Tadi itu siapa? Anak baru ya? Iya Mas, oh iya tadi tuh Neng Wati. Nanti kita kenalin ya Mas pas dia nganterin minumannya. Anyway, thank you Mas Novan udah mau Terima kasih ngeluangin juga. waktunya Terima ngobrol kasih. sama kita hari ini. By the way, kalau nggak salah IBM tuh udah WFH dari April atau Maret ya Mas ya? Ya, benar. Jadi sekitar Maret karena kondisi pandemi yang semakin tinggi pada waktu itu, dengan melihat kondisi keamanan, kesehatan, dan mengikuti direction regulasi dari pemerintah, kita menerapkan hukum POM ya terhadap seluruh karyawan kita. Dan tetapi dengan melihat kondisi yang terjadi akhir-akhir ini dan terlihat banyak improvement di area safety protokol yang terjadi, kita merasa bahwa kalau memang diperlukan kita bisa melakukan banyak aktivitas juga yang sifatnya sampai ke level face to face gitu. Tapi yang terjadi kita juga menerapkan protokol yang sangat ketat gitu ya, dan kita sampai melakukan tracking dengan aplikasi khusus kita. Jadi setiap kali karyawan melakukan engagement face to face dengan customer maupun di kantor, kita semuanya sudah punya tracking yang cukup memadai dari aplikasi tersebut. Jadi kita bisa tahu kapan dia berada di mana, sehingga kita bisa tracking jika terjadi nanti sesuatu hal yang tidak terjadi ya. Jadi itulah yang kita lakukan sekarang. Gitu. Iya. Ini Mbak E dan Mas E minumannya ya. Terima kasih. Nah, Mas Novan, Terima kasih, kenalin Neng Wati. nih. Namanya Neng Wati. Oh. Neng Wati, ini Mas Novan dari IBM. Iya, salam kenal Mas Novan. Aku Wati, biasa dipanggil teman-teman aku Neng Wati. Nah, Selamat kenal, Neng monggo dinikmati minumannya Neng Wati ya. Kalau misalnya ada apa-apa, monggo panggil aku aja. Terima kasih. Terima kasih Neng Wati. Sama-sama. Nah, kalau point of view-nya IBM sendiri sebagai prinsipal mengenai pandemi ini gimana Mas? Tentu kita melihatnya bahwa ada peluang ya di part yang itu, karena yang kita lihat begini, perusahaan-perusahaan tersebut berusaha survive dalam kondisi seperti ini dengan melakukan banyak mitigasi resiko, mitigasi dari sisi operasinya mereka, kemudian berusaha memanage dari sisi keuangan mereka ya, dan melakukan banyak aktivitas efisiensi, sehingga salah satu contohnya adalah mereka melakukan banyak transformasi secara digital terhadap operation mereka, terhadap cara dia berengage dengan customer mereka. Dan di antara itu kita bisa melihat bahwa even banyak company juga yang sudah pernah melakukan digital transformasi malah justru mentransform dirinya menjadi next level of digital dengan cara dia menerapkan banyak contohnya artificial intelligence, dan kemudian beberapa solusi yang sifatnya cara berengage dengan customer dengan memakai data yang sangat luas ya dari partai itu. Nah, sehingga kita melihatnya ini peluang untuk para industri di area information technology untuk memprovide solusi tersebut. Tentu stage-nya kalau kita lihat ada dua bagian ya. Pertama pada saat mereka wave pertama dia kena kondisi pandemi, tentu mereka moodnya adalah lebih banyak menerapkan solusi-solusi yang sifatnya survival. Jadi contohnya bagaimana dia berengage dengan customer dengan cara melakukan video conference for example gitu ya,
kemudian banyak melakukan online transaction dan sebagainya gitu. Tapi ternyata pasca kondisi yang semakin membaik gitu ya, mereka ternyata justru semakin melihat manfaat dari kondisi pengimplementasian transformasi digital tersebut, sehingga sekarang mereka banyak eksplor lebih jauh lagi bagaimana proses digital tersebut akan membantu mereka nanti ke depannya secara bisnis dapat melihat bahwa mereka itu ternyata melihat benefitnya dari transformasi digital tersebut. Salah satu caranya yang kita lihat adalah pertama gini, mereka melihat bahwa tentu dia akan mengakselerate efisiensi yang ada di tempat dia, reach customer jauh lebih luas karena semakin mudah. Kemudian yang ketiga, menurut saya ada beberapa hal yang dia bisa dapat dari sisi, karena mereka transaksi secara digital, data yang flowing ke dalam database mereka itu sangat besar. Jadi sehingga dia bisa menentukan bagaimana nanti customer behavior itu berlaku ya, behaviornya mereka ya. Kemudian dia juga bisa menentukan dengan demikian segmentasi yang sebenarnya pasar itu seperti apa, karena dengan data yang lebih banyak kan gitu. Dan kemudian akan bisa di-combine dengan data yang sifatnya, itu kan data yang berasal dari transaksi ya, itu structured data. Tapi ada juga data yang berasal dari social media atau yang big data yang di luar sana yang bisa di-combine sehingga menjadi satu analisa decision making yang tepat, bagaimana cara mereka berengagement dengan para customer-nya dia. Itu seperti itu. Oke. Nah, aku sempat baca juga nih Mas di detik.com tanggal 23 Maret 2020, IBM mengerahkan superkomputer untuk melawan virus corona. Bisa share nggak Mas seperti apa? Ya, sebenarnya yang dilakukan IBM adalah membantu tim research di Amerika untuk membuat satu formulasi vaksin ya, dan kemudian behavior dari cara mereka virus itu menular, dan kemudian bagaimana cara melakukan treatment ya, gitu kan gitu. Nah, simulasi tersebut memang membutuhkan satu kalkulasi yang sangat intensif gitu. Jadi dengan supercomputing yang kita punya yang namanya IBM Summit di US sana, kalkulasi yang berdasarkan simulasi bagaimana bentuk vaksinnya nanti yang akan dibuat gitu ya, beserta simulasinya, dan itu ada miliaran konfigurasi gitu ya. Kemudian bagaimana cara treatmentnya, kemudian bagaimana penyebaran pandeminya dan sebagainya ya, patternnya dan sebagainya, itu begitu dimasukkan ke dalam supercomputingnya kita itu yang Summit tersebut, itu akan bisa resultnya hanya dalam waktu mungkin tidak lama gitu ya, kita hitungan hari, daripada kalau kita masukkan ke computing proses yang lain itu bisa berbulan-bulan, even tahunan. Jadi itu yang kita sumbangkan ke research di Amerika untuk supaya mereka bisa melakukan simulasi tersebut secara cepat. Ya. Kalau di US kayak gitu ya Mas? Ya. Nah kalau di Indonesia saya tuh sempat baca di liputan6.com berita di tanggal 28 April tahun 2020 IBM sediakan layanan cloud untuk bantu distribusi alat medis COVID-19 di Indonesia. Mantap nih Mas, ceritain sedikit dong. Ya, kita melihat pada saat kondisi pandemi tersebut menghantam Indonesia ya, salah satu yang kita amati adalah salah satu bagian proses bagaimana menangani COVID di Indonesia adalah bagaimana pendistribusian semua alat-alat kesehatan yang mendukung bagaimana kita beroperate ya untuk menangani kondisi tersebut gitu ya. Sehingga kita membuatkan satu aplikasi yang bisa men-track semua peralatan kesehatan tersebut dan bagaimana pendistribusiannya, ada di daerah mana yang kekurangan, mana yang kelebihan, dan itu kita taruh di public cloud-nya IBM kita, sehingga itu bisa diakses dengan secara fleksibel dan mudah oleh banyak pihak di berbagai belahan Indonesia. Mungkin seperti itu. Nuwun sewu Mbak E dan Mas E, kalau lagi ngobrol enaknya sambil ngemil nih. Tahu aja nih Neng Wati kalau kita lagi pengen ngemil. Iya, Memang tempting ini sekali. Neng Wati bawain ada rujak, ada tahu priuk sama martabak. Monggo dinikmati ya. Makasih ya Neng Wati. Iya, sama-sama Mbak E dan Mas E. Aku izin ke belakang dulu ya. Monggo Neng Wati. Wah seru banget nih makanannya. Ada martabak, ada rujak, tahu kriuk. Aku paling suka nih Mas rujak kayak gini, kacangnya gede-gede. Ayo Mas, silakan dinikmati. Ayo silakan, Saya ayo Mas. sukanya goreng-gorengan pasti. Oh iya Mas, kalau dari IBM sendiri nih, solusi yang bisa ditawarkan untuk support akselerasi digitalisasi ini apa ya Mas? Cukup banyak. Kalau saya bisa gambarkan secara functionnya,
tentu kita memerlukan satu solusi dari sisi customer engagement. Kemudian tentu yang kita lihat adalah otomisasi dari proses gitu ya. Jadi kita pakai automation di part yang itu. Kemudian yang terakhir, karena tadi sempat saya mention di awal bahwa transaksi yang terjadi itu juga akan banyak melakukan engagement dengan banyak pihak gitu ya. Cyber security adalah salah satu essential solution juga nanti untuk. Oke, nah kita kan dari tim BFSA ini Mas, dari solusi-solusi yang tadi Mas Novan sebutkan di atas, boleh dikategorikankah beberapa yang cocok sama banking, multi-finance atau insurance? Ya, spesifik untuk banking dan financial services industry ya, termasuk financing, insurance dan sebagainya. Salah satu solusi yang paling esensial sekarang karena mereka membuka banyak transaksi ke pihak ketiga dan mereka akan bertransaksinya dengan secara terbuka. Jadi salah satu solusi yang paling krusial juga ada namanya fraud detection. Ya, jadi di IBM kita juga punya solusi tersebut yang tujuannya adalah untuk mengindikasikan apakah transaksi tersebut ada indikasi fraud apa tidak. Jadi setiap transaksi akan dilihat apakah itu secure, apakah ada tampering di dalam proses transaksi dan sebagainya. Gitu. Nah tentu IBM sendiri punya produk dan solusi yang spesifik ke arah sana. Gitu ya. Jadi kalau tadi saya mention bahwa banyaknya transaksi dengan pihak ketiga, berarti kan financial industry itu sudah membuka satu koneksi keluar berintegrasi dengan banyak payment transaction gateway yang ada di luar gitu ya. Nah, jadi itu sangat terbuka. Nah, itu butuh integration point-nya. Kita punya yang namanya cloud platform integration yang merupakan satu package solution yang sudah lengkap di dalamnya, sehingga perbankan kalau menerapkan itu sudah dalam satu paket yang sudah siap lengkap, dan di dalamnya sendiri sebenarnya sudah di-embed juga proses transaksi yang cukup secure untuk melakukan itu. Jadi koneksi keluarnya akan selalu di secure dengan certain part of software kita, sehingga dalam waktu dia menerapkan solusi itu sudah sangat tepat karena semua aplikasi itu sudah kita siapkan gitu. Jadi mereka bisa mengimplementasikan secara cepat dan fleksibel. Dan kemudian tentu juga seperti saya bilang di awal, dengan transaksi digital ini data yang flowing masuk itu sangat besar gitu ya. Data-data itu bisa kita optimize, kita monetize untuk kita bisa mendapatkan banyak analisa gitu ya. Baik tadi saya bilang di awal dari sisi customer behavior, segmentasi market, gitu, product position dan sebagainya. Nah, itu kita punya namanya Cortex juga for data yang bisa mengkolek data secara seamlessly dari berbagai macam source gitu ya. Baik yang structured data yang ada di dalam perusahaan tersebut maupun yang dari luar ya, yang unstructured data yang disebut dengan big data. Dan tentu dalam proses transaksinya, karena ini sudah sangat open dan terbuka, tentu kita butuh security ya. Jadi security adalah salah satu essential tools yang diperlukan sekarang, karena kita tahu bahwa yang harus diproteksi itu banyak hal. Setelah melakukan transaksi, data yang tersisa terdapat pun memang harus diprotect juga, gitu kan? Jadi makanya kita punya satu solusi seperti yang dinamakan QRadar yang bisa mengintegrasikan semua security points di dalamnya, dan dia bisa menganalisa apakah memang ada threat di setiap proses dari engagement information teknologi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, terutama di perbankan yang sekarang kita tahu bahwa regulasi cukup ketat untuk melakukan itu, dan sudah di-emphasize oleh OJK bahwa setiap perbankan harus mempunyai security yang cukup. Not mention bahwa ada data protection yang juga harus dilakukan, sehingga database yang ada dan tercreate dari setiap transaksi, baik dari personal data customer, pelanggan, dan korporasi, itu juga harus diproteksi. Sehingga database itu harus secure. Kita juga punya solusi untuk itu yang dinamakan Guardium. Nah, tentu semua itu kita combine dengan teknologi cloud kita, gitu ya. Teknologi cloud itu ada dua sisi yang seperti mungkin banyak di market tahu, ada yang namanya private cloud, ada public cloud. Kita dua-duanya ada. Dan semua teknologi tersebut yang tadi saya sebutkan itu sudah berbasis open, gitu ya. Dengan akuisisi kita terhadap Red Hat, gitu ya, itu membuat kita secara teknologi basis itu sangat fleksibel dan sangat open untuk bisa berintegration dengan banyak aplikasi di luar sana. Begitu, mungkin itu. Wah, sudah cukup beragam dan ready ya Mas solusi dari IBM untuk menghadapi pergeseran digitalization.
Jadi kalau boleh aku summary ada Cloud Pak for Integration, itu untuk membantu integrasi aplikasi baik untuk internal maupun dengan eksternal third party. Kemudian ada Cloud Pak for Data di mana akan membantu untuk mengolah data yang besar yang dihasilkan oleh digitalisasi untuk menjadi analisa ya Mas ya. Dan ada dari sisi security menjaga keamanan transaksi dan data, IBM memiliki Curadar dan Guardio. Nah, semuanya solusi ini sudah berada di atas open platform yang di-provide oleh Red Hat. Betul. Alright GB Mates, kita sudah ada di akhir perbincangan kita bersama Bapak Novan Adian dari IBM Indonesia. Thank you sekali lagi Mas Terima Novan kasih. untuk kehadirannya di Thank sini. you, waktunya Terima Mas kasih ya, Novan. dan salam buat Negmati ya. Terima kasih juga. Dan ini makanan boleh saya foto. Boleh Mas. Siap nanti disampaikan ke Nengwati salamnya Mas. Thank you GB Mates for supporting us and see you on the next GB on the Map station.